Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua boleh diberi kesehatan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui live streaming. Di tengah badai pandemi corona yang boleh kita alami. Tidaklah mudah kalau kita ingin mengucapkan syukur. Itu pun yang boleh saya alami 3 minggu yang lalu. Saya dipenuhi kekhawatiran yang amat sangat. Kekhawatiran pekerjaan. Saya memakai kekuatan saya untuk menghadapinya. Saat itu saya sampai stres, bingung, takut, cemas. Tapi Tuhan luar biasa, Dia tidak pernah membiarkan anaknya ketakutan, kecemasan. Dia kembali mengingatkan saya untuk bersimpuh datang di hadapan hadirat. Malam itu saya datang di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah menyerah, saya sudah tidak mampu dengan pikiran saya. Hanya satu hal yang Tuhan ingatkan pada saya. Seperti sebuah tape yang diputar kembali ke masa lalu. Saya ingat masa lalu saya. Bagaimana Tuhan berkarya, bekerja, berkuasa, menolong masa lalu saya yang jauh lebih sulit daripada sekarang. Saat itu saya menangis. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh mengingatkan kembali kepada saya. Bagaimana kasih-Mu, kuasa-Mu boleh selalu nyata di dalam hidupku. Tidak pernah Engkau meninggalkan aku, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di saat seperti ini kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah khawatir karena Tuhan kita luar biasa. Dia mempunyai kuasa yang tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas, dan tangannya yang selalu menopang kita. Mari kita mau arahkan hati kita. Kita mau mulai persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sudah memberikan begitu banyak kebaikan di dalam hidup kami. Kami juga sungguh bersyukur kalau malam hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama memuji Engkau, sekalipun lewat live streaming. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau boleh hadir malam ini bersama kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami kenal adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, Tuhan boleh nyatakan kuasa-Nya, kemuliaan-Nya atas setiap kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah penolong kami, Engkaulah satu-satunya pelindung kami. Engkaulah kami yang dahsyat. Engkaulah kami yang selalu setia. Mari saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang di hadapan hadirat-Nya. Kita mau berserah penuh percaya kepada Tuhan. Kita meletakkan segala pergumulan, percobaan kita, kekhawatiran kita di bawah kaki Yesus. Kita mau arahkan hati kita hanya untuk meninggikan Dia.
Tuhan saat ini. Dimanapun kami berada, Engkau bertata atas pujian-pujian kami. Kuasa-Mu boleh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami. Kalau kami masih boleh ada hingga saat ini, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena hanya anugerah-Mu Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu. Engkau ciptakan kami dengan kemuliaan. Kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami lebih lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami mau membawa penyembahan kami kepada-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Inilah kami Tuhan. Pujian dan syukur kami kepada-Mu. Penyembahan kami. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati Tuhan, Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. ku tahu hidupku adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Tahu hidupku adalah penyembahan bagi-Mu Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat dan lawatan-Mu malam hari. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini Engkau masih izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu yang sungguh setia, George Arselo Ganda. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu yang kudus turun atas beliau. Kau urapi dia, agar apa yang diperkatakannya semuanya hanya daripada. Kami siap Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu yang boleh Engkau tabur malam hari ini tidak akan sia-sia, dan firman-Mu dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Firman-Mu dapat menjadi kekuatan, pelita di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkaulah Allah kami yang kami sembah, yang kami tinggikan sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam sahabat-sahabat Elsa yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya di dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar dan melimpah. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Karena seharusnya puji Tuhan, seharusnya kita ketemu ya di Ruko Roksi hari ini. Seharusnya mungkin saya makan nasi kucing di sebelah sebelum PD seperti biasa. Tapi hari ini kita makan di rumah sendiri-sendiri, rumah masing-masing. Tapi yang pasti kita mau sama-sama menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya percaya ini akan memberikan kita kekuatan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya akan mulai dengan statement ini, sahabat-sahabat Kristus. Bohong kalau kita bilang hari ini kita nggak khawatir. Mungkin akan menjadi sebuah omong kosong kalau dibilang hari-hari ini kita tidak memiliki ketakutan. Semua kita hari-hari ini pasti memiliki kekhawatirannya masing-masing. Dengan kehidupan kita, dengan permasalahan pribadi kita, kehidupan rumah tangga, pekerjaan gitu ya, dan terutama ditambah dengan pandemi COVID-19 ini. Bisa jadi hari ini beberapa dari kita sedang sedih, mungkin karena kita, ya mohon maaf sebelumnya, mungkin kita di layoff, kita diberhentikan, kita dipecat, atau mungkin beberapa dari kita bilang, aduh kok pergumulan makin berat gitu ya, dengan tantangan hari-hari seperti ini, ada pemotongan gaji gitu ya, apalagi kalau kita punya perusahaan, kita punya pabrik, harus bayar karyawan, harus kasih THR, wah kayaknya makin puyeng aja gitu kehidupan. Pertanyaannya, ini Tuhan kemana? Kok Tuhan cuek? Kok Tuhan nggak peduli? Nah, ini akan kita renungkan sama-sama sahabat Kristus, bahwa sesungguhnya apapun keadaan kita hari ini, apapun ketakutan dan kekhawatiran kita malam hari ini, jelas firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Inilah janji Tuhan yang harus kita maknai begitu amat sangat dalam sahabat-sahabat Kristus. Bahwa Tuhan menjanjikan satu kehidupan. Bahwa Tuhan merancangkan sebuah kehidupan yang penuh dengan damai. Yang penuh dengan sukacita. Kerinduan hati Tuhan adalah supaya kita hidup dengan segala kelimpahan kasih karunia-Nya. Yohanes 10 ayat 10b katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kasih karunia, kelimpahan hadirnya Tuhan, kelimpahan berkat Tuhan. Tetapi permasalahannya kok beda gitu, apa yang Tuhan omongkan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita nggak tutup mata, kita coba memaknai bahwa sesungguhnya ada raksasa besar yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana cara kita menghadapi raksasa ini? Ini yang menjadi tema kita malam hari ini, yaitu facing the giant. Menghadapi raksasa, menghadapi masalah, menghadapi
apa yang sedang kita jalani hari-hari ini. Karena sesungguhnya apa yang kita jalani hari-hari ini harus kita hadapi, sahabat-sahabat Kristus. Kita nggak bisa bilang, ya udahlah terserah Tuhan, ya udahlah terjadilah kehendak Tuhan. Itu betul. Berserah dan berpasrah kepada Tuhan itu harus. Tetapi bukan berarti kita diam. Ada yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita bisa memaknai hari-hari ini. Ada satu statement dari dia seorang selebriti, seorang komika. Dia bilang begini, hari ini bertahan hidup aja sudah bersyukur gitu. Bahwa kita bisa hidup dan bertahan dengan semua ini, itu sudah lebih baik, lebih dari segalanya gitu. Saya coba memaknainya dengan hal seperti ini. Saya setuju bahwa betul ada masalah. Tetapi kalau kita cuma bertahan dan bertahan tanpa harus fight back, itu artinya kita we do nothing. Padahal sesungguhnya lewat salib Kristus, Yesus membangun sebuah mental seorang pemenang. Bagaimana lewat sebuah proses, lewat sebuah jalan salib, lewat sebuah pergumulan, lewat sebuah perjalanan, ada satu kemenangan yang Tuhan janjikan. Dan kemenangan ini sudah kita raih, sahabat-sahabat Kristus. Sudah kita raih. Apalagi kita baru melewati masa Paskah, akan melewati masa Paskah gitu ya. Bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang dan berikan kita kemenangan. Dan itu harus benar-benar kita maknai, nggak cuma sekedar ya udah gitu aja, Paskah cuma selebrasi. No. Dengan keadaan ini, mental seorang pemenang itu harus diuji. Mungkin saya bayangkan keadaannya persis seperti Daud waktu menghadapi Goliat. Bagaimana seorang raksasa, seorang pemenang perang, seorang yang dikenal sangat hebat, seorang ini sekitar 3,8 meter, seorang yang ditakuti, seseorang yang disegani, harus dihadapi seorang anak muda dengan postur badan yang sangat kecil. Postur badan yang seakan-akan nggak mungkin menang di lawan Goliat. Tetapi malam hari ini juga kita mau belajar dari mentalitinya Daud. Saya tahu Daud waktu menghadapi Goliat takut. Saya percaya Daud waktu menghadapi Goliat gentar. Tapi ketakutan dan kegentarannya ini tidak membuat Daud berhenti melangkah. Nah ini yang kita mau coba maknai, kita mau coba pelajari. Bagaimana kita facing the giants, terutama keadaan COVID-19 ini, ada belenggu kita, keadaan yang membuat kita depres, keadaan yang membuat kita mungkin sudah stres, dan keadaan yang mungkin membuat kita sudah down. Oke, poin yang pertama. Saya nggak mau jauh-jauh, saya pakai program pemerintah aja, sahabat-sahabat Elsa. Poin yang pertama yang sudah kita lakukan, yaitu stay at home. Saya sudah hampir 2,5 bulan di rumah, gitu ya, bersama dengan istri di rumah, dia work from home. Jadi poin yang pertama adalah stay at home. Stay at home. Nah, kita nggak bicara tinggal di rumah kita seperti kita hari ini. No, kita mau belajar dari bagaimana kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita mau tinggal di rumah Tuhan. Ya nanti itu ada bagiannya kalau kita pulang ke rumah Bapa. Tapi bagaimana kita mau memaknai hari-hari ini kita tinggal dalam hadiratnya yang kudus, sahabat-sahabat Kristus. Daud juga pernah statement dalam Mazmur 84 ayat 10. Dan kita sering nyanyikan lagu ini kan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Lebih baik kita ada dalam hadirat Tuhan daripada di tempat yang lain. Karena hadirat Tuhan, Daud juga pernah bilang begini, dekat dengan Tuhan aku tenang, dekat dengan Tuhan aku kuat, dan dekat dengan Tuhan aku beroleh pengharapan yang baru. Injil Yohanes 15 ayat 5 dengan sangat jelas katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam dia, dan dia di dalam kita, maka engkau dan aku akan berbuah banyak. Artinya tidak ada tempat yang lebih memberikan kita kekuatan, tidak ada tempat yang lebih membangun iman kita, tidak ada tempat yang lebih membangun pengharapan kita selain daripada hadirat Tuhan. Seharusnya stay at home hari-hari ini membuat kita mendekat kepada Tuhan. Kalau sebelumnya kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, sebelumnya kita terlalu sibuk dengan aktivitas pribadi kita terlalu sibuk bahkan kita mulai meninggalkan saat teduh, kita mulai meninggalkan jam doa pribadi, kita mulai meninggalkan baca firman. Inilah waktunya untuk kembali kepada kebiasaan itu. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk diam dalam hadirat Tuhan dan mengalami pribadinya.
Orang yang diam dalam hadirat Tuhan, pasti, catat baik teman-teman Elsa, pasti mengalami perjumpaan dengan sang pemilik rumah, sang pemilik hadirat, yaitu Allah kita. Nah, waktu kita berjumpa dengan Dia dalam doa, dalam saat teduh pribadi, dalam pujian penyembahan kita, dalam refleksi pribadi kita lewat kuasa firman Tuhan yang kita renungkan, kita mengalami Allah yang hidup. Dan waktu kita mengalami Allah yang hidup, itulah sumber kekuatan kita. Ibaratnya kita nge-charge lagi dalam hadirat Tuhan. Ini yang sering menyebabkan orang kehilangan iman. Bukan karena Tuhan jauh, tetapi kita tidak mau mendekat kepada Tuhan. Bukan Tuhan cuek, tetapi kita yang nggak mau mencari wajah Tuhan. Matius 6:33 dengan jelas katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan Tuhan. Cari dulu Tuhannya. Cari pribadinya. Jangan cuma incar berkatnya. Tuhan berikan aku kelegaan. Cari sang kelegaan itu. Tuhan berikan aku jalan keluar. Cari sang pintu itu. Cari sang jalan, kebenaran dan kehidupan itu. Dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Sama seperti waktu Maria dan Marta. Maria memilih yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia dengarkan Tuhan. Hatinya tenang. Hatinya damai. Jadi poin yang pertama sahabat-sahabat Kristus adalah stay at home. Diam dalam hadirat Tuhan. Dan poin yang kedua. Kita buka dari Injil. Sebentar ya, kita buka dari Injil Matius kalau tidak salah. Yes, Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Saya percaya kita semua sudah pernah membaca firman Tuhan ini. Kita refleksikan ulang lagi ya, sahabat-sahabat Elsa. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan untuk sahabat-sahabat Elsa. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahaluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Poin yang kedua, sahabat-sahabat Elsa, setelah kita stay at home, tinggal dalam hadirat Tuhan. Poin yang kedua adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus to Jesus. Sahabat-sahabat Kristus, kita sudah pelajari dalam Injil Matius 22-33. Murid-murid Yesus pun mengalami masalah. Murid-murid Yesus mengalami gelombang. Murid-murid Yesus takut. Murid-murid Yesus khawatir. Jadi sangat manusiawi kalau ada takut, ada khawatir. Yang menjadi masalah, jangan sampai takut itu menjadi ketakutan. Jangan sampai khawatir itu menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Nah ini, para murid mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Karena ketakutan dan kekhawatiran mereka kehilangan akal sehat. Mereka nggak bisa mikir, sahabat-sahabat Kristus. Kenapa? Kenapa saya bilang mereka nggak bisa mikir? Kelihatan jelas kok. Waktu Yesus datang dengan segala kemuliaannya, dengan segala kebesarannya, dengan segala kehebatannya.
Dia lakukan apa? Dia jalan di atas air. Siapa yang bisa? Nggak ada. Tetapi karena para murid ketakutan, para murid terikat, terbelenggu kekhawatiran. Waktu Yesus datang menghampiri para murid, apa yang para murid bilang? Yes, itu hantu. Kan gila, kan aneh begini. Mereka sudah apa ya? Sudah menjalani hari-hari, tahun waktu bersama dengan Yesus. Tetapi mereka nggak tahu loh siapa yang datang menghampiri mereka. Saya bayangkan mungkin suasananya, wah, di tengah gelombang, di tengah bulan yang bersinar di atas air laut itu, air danau Galilea itu. Tiba-tiba ada sesosok bayangan putih dengan jubah panjang, rambut gondrong. Ya mungkin ya. Tetapi buat saya, jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran kita membelenggu akal sehat kita sehingga kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Bayangkan loh, Yesus yang menghampiri para murid dengan segala kemuliaannya, dengan segala kedahsyatannya, dengan segala ketuhanannya. Tetapi para murid tidak fokus melihat kepada Tuhan, tetapi mereka fokus kepada, that's right, masalah mereka. Dan Yesus dikatakan sebagai hantu. Puji Tuhan loh, Tuhan Yesus itu anti luka batin. Kalau dia luka batin, dia sudah putar balik. Dia bilang, enak aja lu pikir gua hantu. Tapi dia enggak. Nah, ini yang saya suka, sahabat-sahabat Kristus. Injil berkata begini, ayat 27. Di tengah ketakutan para murid, di tengah para murid yang kehilangan akal sehat, Yesus bilang begini, tenang brothers, ini aku, jangan takut. Ayat ini mau menyatakan apa? Yesus nggak bilang begini, tenang, nanti angin ributnya saya selesaikan. Nggak usah takut, tenang, nanti gelombangnya saya redakan. Nope. Waktu Yesus bilang, tenang, ini aku. Di keadaan di sana, gelombang masih terjadi, angin sakal masih bertiup. Wah, perahu para murid digonjang-ganjingkan. Artinya apa? Yesus di tengah ketakutan para murid, di tengah kekhawatiran para murid, di tengah keadaan yang mencekam dan menakutkan. Yesus bilang begini, tenang, ini aku. Artinya apa? Dia menyatakan pribadinya. Dia bukan cuma menyatakan jalan keluar. Dia nggak cuma menyatakan berkatnya. Tetapi dia bilang, this is me. Ini aku. Tuhanmu, Rajamu, sahabatmu. Dia nyatakan dirinya loh. Dan ini yang menjadi rahmat buat setiap kita. Bahwa dalam segala ketakutan, kekalutan apapun, Yesus ada. Tuhan ada. Mazmur katakan dia tidak pernah tertidur. Sehelai rambut kita pun jatuh. Dia tahu saudara kasih dalam Tuhan. Artinya apa? He always watching us. Dia selalu memperhatikan kita. Dia tahu kok keadaan ini. Masalahnya satu. Kita tidak mau memandang dia. Kita mungkin cuma nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru. Tetapi kita cuma minta, Tuhan tolong keluarkan saya dari masalah ini. Padahal yang sesungguhnya Yesus tawarkan apa? Aku, pribadinya dia tawarkan untuk kita. Kita tidak respon sahabat-sahabat Kristus. Dan puji Tuhan, di tengah keadaan seperti itu, di dalam perahu yang isinya 12 orang, ada satu yang mencoba memiliki akal sehat. Dia bilang gini, Tuhan, jika itu engkau, biar aku ke sana. Siapa yang ngomong gitu? Yes, Petrus. Dia bilang sama Yesus, Yesus kalau itu engkau, kalau kamu bukan hantu, biar aku ke sana untuk mendapati engkau. You know what? Yesus bilang apa? Ayo ke sini. Come brother. Datang sini. Lalu apa yang Petrus buat? Dia keluar dari perahunya. Dia lihat Yesus. Dia pandang Yesus. Dia arahkan fokusnya kepada Yesus. Saya mau tanya sama sahabat-sahabat Elsa. Petrus jalan nggak di atas air? Jalan. Petrus bisa melangkah nggak di atas air? Bisa.
Petrus lakukan hal yang sama yang Yesus buat nggak? Iya. Karena dia memandang kepada kerahiman Tuhan. Dia memandang kepada pribadi Allah. Dia fokus kepada Yesus. Di tengah gelombang, di tengah angin sakal, waktu Petrus keluar dari perahu, dia pandang Yesus, dia lakukan mujizat. Artinya apa sahabat Elsa? Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita diam dalam hadiratnya, waktu kita memandang Dia di dalam segala ketakutan, kekhawatiran kita, kita pun bisa melakukan hal-hal yang besar, sesuatu yang mungkin nggak pernah kita bayangkan. Tetapi firman Tuhan juga ajarkan kita. Waktu Petrus melihat ke angin, dia memandang ke laut, dia memandang ke angin sakal, Petrus mulai tenggelam. Petrus waktu kehilangan fokus, ketakutannya mulai muncul. Waktu dia tidak lagi memandang Tuhan, kekhawatirannya mulai terjadi. Dan apa yang terjadi? Orang yang tidak berfokus pada Tuhan, tetapi berfokus pada ketakutan dan kekhawatirannya, mereka akan tenggelam di dalam ketakutan itu. Dan apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Bukan karena Yesus mau menolong, tapi karena dia memandang. Tetapi lihat baik, waktu Petrus bilang, Tuhan tolonglah aku. Segeralah Yesus mendapati Petrus dan mengangkat. Artinya apa sahabat-sahabat Kristus? Allah siap menolong kita. Bagian kita hanya fokus pada Tuhan. Melangkah dalam iman. Keluar dari ketakutan. Jangan kita berdiam dalam ketakutan kita. Kalau Petrus diam dalam perahu, sahabat-sahabat Kristus, dia nggak bisa jalan di atas air. Kalau Petrus tidak keluar dari perahu, dia nggak bisa alami mujizat jalan di atas air. Artinya apa? Angin sakal masih ada, gelombang masih ada, tetapi kamu dan aku harus keluar dari ketakutan, pandang Yesus, dapati Dia dong. Amen. Yes. Saya bayangkan di perahu itu kan ada 12 orang gitu. 12 murid Yesus. Bisa jadi yang 6 orang bilang, ayo Petrus itu Tuhan, ya pergi sana. Atau bisa jadi ada orang-orang yang nggak support dia. Dia bilang, Petrus lu apa-apaan sih? Itu hantu. Lu bego, lu udah nggak usah lah. Bikin masalah aja, cari masalah aja. Udahlah, gini-gini aja. Udah enjoy aja. Sahabat-sahabat Kristus. Dalam keadaan seperti hari-hari ini, pasti ada yang pro dan kontra. Tetapi saya cuma mau bilang, apapun keadaannya, fokus sama Tuhan. Dan berjalan ke arah Tuhan. Jangan diam di dalam ketakutan kita. Jangan diam di dalam kekhawatiran kita. Do something, sahabat-sahabat Kristus. Makanya saya masuk pada poin ketiga. Kalau kita kan social distancing gitu kan. Nah poin yang ketiga adalah fear distancing. Have a courage, miliki keberanian. Jauhi segala ketakutan. Jauhi segala kekhawatiran. Bukan cuma buat jarak itu, buang jauh-jauh. Injil Matius katakan, kekhawatiranmu, ketakutanmu tidak menambah sehastanya dari kehidupanmu. Fear distancing. Buat jarak dengan ketakutan. Ingat, firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kita roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, ketertiban, dan kekuatan. Dia bangkitkan kekuatan. Kita semua punya Roh Kudus. Roh yang memberikan kita sukacita. Roh yang akan menolong kita. Roh yang akan menghibur kita. Jauhi ketakutan. Jangan di-invite ketakutan itu. Ya. Sekarang hari-hari ini kan kita make social distancing gitu. PD aja online. Nah, ketakutan harus dibuang jauh-jauh. Harus dibuang jauh-jauh. Jangan dia menguasai diri kita. Jangan dia membuat kita semakin nggak bisa bertumbuh. Apa-apa takut, apa-apa takut, apa-apa takut. Jadi kita nggak berbuat apa-apa. Hari-hari ini kita ditantang untuk lebih kreatif, sahabat-sahabat Kristus. Ya. Saya banyak mendengarkan curhat teman-teman, terutama para pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Tadi saya baru bertemu, kita baru habis rekaman, baru habis bikin buat konten YouTube gitu ya, sahabat-sahabat pemusik. Ada yang punya sifat berserah, tetapi ada juga yang memiliki ketakutan. Bahkan
Ini sedikit bocoran. Tadi kita tapping lagu apa? Ujilah aku Tuhan, coba aku. Bahkan salah seorang pemusik bilang, bro lu bisa ganti lagu nggak? Gue nggak mau lagi diuji-uji Tuhan. Ini udah stres banget gitu. Gue udah mau gila gitu. Lu masih minta diuji. Lalu saya jelaskan makna lagu itu, dia ngerti akhirnya. Sahabat-sahabat Kristus, di tengah ketakutan-ketakutan seperti ini, justru kita harus memiliki keberanian untuk melangkah, keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru, keberanian untuk mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Syaratnya jelas, tinggal dalam hadirat Tuhan, fokus sama Yesus. Dan waktu kita fokus sama Tuhan, you can do miracle. Kamu dan aku bisa lakukan mujizat. Petrus pun bisa. Jadi jangan kalah sama keadaan, sahabat-sahabat Kristus. Jangan kalah sama pandemi ini. Saya suka sekali ada banyak meme ya. Jadi ceritanya ada percakapan antara iblis dengan Tuhan Yesus. Iblis bilang, saya berhasil menutup gereja. Umat tidak datang lagi ke gereja. Yesus bilang, oke, kamu tutup gereja. Tapi saya membuka gereja di setiap rumah. Dan banyak orang bisa datang anytime. Dan buat saya inilah maknanya. Bahwa sesungguhnya di hari-hari ini we can do things. Sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan. Ada satu contoh, saya punya seorang teman pemusik full time. Dia seorang pemusik penuh waktu. Dan sekarang kan pemusik penuh waktu nih lagi, mohon maaf ya, jobless gitu. Teman saya ini nggak khawatir, hidupnya tenang teman-teman. Karena apa? Dia berhasil menemukan sisi marketing dari kehidupannya. Ternyata dia jago jualan. Apanya bisa dia jual dan menghasilkan uang. Jadi di antara sekian pemusik PD yang hari ini, mohon maaf ya, jobless, dia salah satu yang hidupnya tenang. Karena dia berhasil menemukan sisi sales-nya, sisi marketingnya. Dia bisa jualan, bahkan dia bisa jual kerupuk, dia jual jeruk kunci, dia jual segala sesuatunya. Somai, pempek dia bisa. Bahkan bukan cuma jual, dia buat. Dan menurut saya, hal ini nggak akan kejadian kalau dalam kehidupan normalnya dia. Karena dia pasti sibuk dengan pelayanan-pelayanan. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Tuhan memberikan rahmat yang baru untuk teman saya ini melakukan mujizat baru dalam kehidupannya. Dia tidak kekurangan di dalam keadaan hari-hari ini. Karena dia menemukan sisi sales dan marketing. Dan dia bisa menjadi produktif juga dengan membuat makanan-makanan. Itu yang harus kita buat, sahabat-sahabat Kristus. Daripada kita cuma diam, daripada kita cuma burn out, stress, do something lah. Sekarang banyak yang lucu-lucu. Daripada kamu stres, ya coba TikTok-kan lah. Dan kamu posting itu pasti memberikan sukacita. Saya tahu di teman-teman, di tempat kalian ada ratu TikTok. Saya nggak usah sebut namanya. Kalian tulis aja di kolom komen. Pasti ada ratu. Ya ikut kok malam hari ini, ratu TikTok. Nah kan, ketawa semua kan. Kalian pasti sudah memikirkan tuh nama dengan huruf A di depannya, belakangnya I atau Y. Nah kan, ketawa kan. Nah, pasti kalian sudah mikirin Astri. Maaf, salah. Bukan. Tapi karena kita burn out gitu, daripada kita stres cuma do nothing, ini kapan kelarnya? Do something, sahabat Kristus. Jangan hanya karena kamu takut, kamu berdiam diri. Salah. Hari-hari ini ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk personal saya dengan keadaan-keadaan sini. Saya belajar untuk kreatif. Saya punya hashtag pribadi, saya menolak bodoh. Jadi setiap hari saya harus pikirkan sesuatu yang baru, entah apa saya harus lakukan. Supaya ya bisa mengisi hari-hari. Karena kalau kita singkirkan ketakutan, maka poin yang keempat akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Have a grateful heart. Miliki hati yang bersyukur. Waktu kita memiliki hati yang bersyukur, mental kita akan positif. Waktu kita bersyukur dalam segala hal, pikiran kita akan positif. Kita bersyukur dalam segala hal, perkataan kita akan positif. Waktu kita bersuka cita dalam segala perkara, attitude kita positif. Kalau semua hidup kita positif, ini membantu menolak virus-virus nggak jelas ini. Imun kita kan naik. Amin. Jadi bersyukur, bersuka cita.
Memuji dan memuliakan Allah. Ya. Apapun keadaannya, mulailah dia memuji Tuhan. Mulailah berkata-kata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan aku bersyukur, aku bersyukur. Saya sih sangat menikmati work from home ini loh. Ya, karena puji Tuhan saya punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk menikmati hari-hari cuma berdua di rumah dengan istri saya. Waktu yang sangat mahal yang mungkin kalau nggak karena pandemi ini, kita cuma ketemu di weekend. Coba contoh malam hari ini. Kalau hari-hari normal kan saya pasti udah di Cikarang. Walaupun sekarang pulangnya pasti lebih cepat dibanding waktu-waktu yang lalu. Tapi saya mengucap syukur bahwa hari ini 2,5 bulan ini bisa, wah kita bisa ngobrol, dia bisa tahu saya bisa tahu dia, kita bisa diskusi, bahkan kita diskusi kadang pakai beda pendapat, tapi it's good. Udah lama kita nggak ngobrol bareng. Udah lama kita nggak cerita-cerita. Karena dia sibuk di kantor, saya sibuk pelayanan. Akhirnya Tuhan pertemukan di hari-hari ini. Ada sebuah pola yang baru. Nah ini yang penting teman-teman. Jangan, udahlah. Nikmati aja. Jalani aja. Karena orang yang bersyukur itu orang yang kaya, saudara. Ya, kekayaan bukan bicara soal uang. Tetapi kekayaan bicara soal menikmati apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, jalani aja. Saya mengerti kalau kaki kamu sudah gatal. Saya mengerti kalau pantat kamu udah gatal, udah nggak betah gitu. Kayaknya pengen ke mall. Padahal ke mall cuma lihat-lihat, kagak beli juga. It's okay. Tapi hari-hari ini yang bisa kita buat. Catat baik, sahabat-sahabat Elsa. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Dengan sukacita yang ada di hati kita karena perbuatan Tuhan, we can create happiness. Kita bisa ciptakan kebahagiaan karena sukacita itu sudah ada dalam diri kita. Kenapa sukacita itu ada? Karena Tuhan hadir dalam diri kita. Karena kita tinggal dalam hadirat Tuhan, karena kita fokus kepada Tuhan. Maka sukacita akan membangkitkan kebahagiaan hidup kita. Maka waktu kita bahagia, kita punya semangat yang baru untuk melakukan hal-hal yang baru. Ini penting. Ini yang kita harus hadapi. Masalah ini harus kita hadapi. Tantangan ini harus kita hadapi. Bukan cuma hadapi, kalahkan giant ini. Saya kembali pada Daud sebagai penutup. Daud datang menghadapi Goliat. Daud ditertawakan. Daud dilecehkan oleh Goliat dan pasukan Filistin. Tetapi ini mental seorang pemenang. Daud bilang begini. Hai, kamu mendatangi aku dengan seluruh perlengkapan senjatamu. Tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Allah Israel. Dan kamu tahu, Daud bukan orang bodoh. Dia punya something di tangannya. Ketapel dan batu. Dia ayunkan itu dengan kuasa Tuhan. Dan kamu tahu, raksasa ini hancur. Jangan bilang, aku nggak punya ketapel bro. No, you have your own pray. Kamu punya doamu. Kamu punya saat teduh pribadimu. Kamu punya waktu untuk baca kitab suci. Kamu punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itulah kuasamu untuk mengalahkan hari-hari ini. Mengalahkan ketakutan kita hari-hari. Mengalahkan bahaya dari COVID-19 ini. Saya percaya kamu lakukan hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. PSBB kamu pasti lakukan. Tetapi untuk PSBB di dalam diri kita, di dalam roh kita, itu yang harus kita bangkitkan. Karena roh, jiwa, dan tubuh itu satu kesatuan. Bangkitkan rohmu, maka jiwamu akan penuh kekuatan. Waktu tubuh, roh dan jiwa kita kuat, maka tubuh kita dalam nama Yesus pun kita akan kuat. So, teman-teman terkasih Tuhan, tidak ada kata menyerah hari-hari ini. Tidak ada kata-kata I give up. No. Never give up. Jangan pernah menyerah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagal, tetapi karena kita punya Tuhan. So, 4 hal ini. Diam dalam hadirat Tuhan, fokus pada Tuhan, jauhi segala ketakutan, dan ucapkan syukur dalam setiap perkara. Maka saya percaya satu perkara.
engkau akan menghadapi masalah ini dengan penuh iman. Engkau akan mengalahkan raksasa-raksasa besar dalam dirimu dan diriku. Dan kamu tahu, satu musuh yang harus kamu takutkan, satu musuh yang harus kamu dan aku taklukkan adalah dirimu sendiri, diriku sendiri. Itulah musuh terbesar kita yang harus kita taklukkan. Semoga dengan permenungan ini, sahabat-sahabat Elsa, kita semua semakin membangkitkan iman, membangun iman, dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk menang dengan segala kondisi dan situasi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita, kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatu baik, dan Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatu sempurna. Malam hari ini Tuhan, kami belajar 4 hal untuk kami boleh menaklukkan raksasa-raksasa ini, termasuk keadaan di mana COVID-19 ini melanda kami, pandemi ini melanda kami. Kami serahkan semua dalam keiman Tuhan, tapi kami akan lakukan bagian kami. Kami akan cari Engkau Tuhan. Kami akan kejar hadirat-Mu Tuhan, dan diam dalam bait kudus-Mu. Dan waktu kami diam dalam bait kudus-Mu, kami mau dengarkan Engkau. Kami mau fokus hanya kepadamu. Karena kami tahu dan kami percaya waktu kami tinggal dalam hadirat Tuhan, kekuatan iman Engkau bangkitkan. Dan waktu kami dibangkitkan imannya, dikuatkan hatinya, kami memiliki keberanian dan membuat jarak terhadap ketakutan-ketakutan yang tidak penting dalam kehidupan kami. Dan waktu kami dimenangkan dari ketakutan kami memiliki mental, kami memiliki sikap hidup yang positif, dan hidup kami limpah dengan ucapan syukur. Hamba mengangkat tangan, hamba berdoa untuk sahabat-sahabat Elsa yang malam hari ini join Zoom online persekutuan doa Elsa malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati keuangan, Engkau memberkati masa depan, Engkau memberkati pekerjaan. Untuk mereka yang mengalami pemotongan gaji, Tuhan rahmati. Untuk mereka yang mengalami layoff, Tuhan berikan yang lebih baik lagi, yang terbaru, yang berasal pada Tuhan. Hamba berdoa dalam kuasa nama Yesus, biarlah yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang letih lesu dan beban berat Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan PD Elsa, setiap pribadi yang hidup, tim yang melayani, akan selalu dirahmati oleh kasih setia Tuhan. Kami naikkan doa penuh ucapan syukur ini di dalam nama Yesus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya kembalikan kepada pihak yang berwajib. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita bisa bersama-sama lagi dalam PD online malam ini. Dan kami dari PD KK Elsa mengucapkan terima kasih banyak buat saudara kami Selo atas pelayanan firman yang disampaikan kepada kami semua malam hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu melimpah bagi Selo dan keluarga. Lalu yang kedua, kita juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada para senior-senior kita yang bergabung malam ini di Zoom dari Elizabeth Ministry. Ya, terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini, dan juga untuk panggil apa ini ya, Ibu, Tante, Oma, ya, yang dari Elizabeth Ministry. Kami merasakan kebersamaan yang sangat indah pada malam hari ini. Terima kasih, biarlah untuk minggu-minggu yang akan datang, kita tetap bisa bergabung bersama-sama lagi. Ya. Lalu pengumuman yang berikutnya, bahwa minggu depan kita masih ada PD online 1 kali lagi sebelum libur Lebaran. Ya, itu besok Rabu depan itu dengan Frankie, ya, pembicaranya dengan Frankie Leander. Mungkin host bisa bantu untuk tampilkan screen-nya.
Oke, kalau belum tidak apa-apa. Jadi minggu depan Rabu kita masih ada tanggal 20 ya. Nah, setelah itu kita libur Lebaran. Nah, kalau kita sudah libur Lebaran, kita mulai lagi persekutuan doa nanti di bulan Juni setelah Lebaran. Terus ada pengumuman lainnya. Bapak Ibu mau tahukah petugas hari ini? Dari mulai pemain keyboard, ujian, dan yang lain-lain? Ya. Nah, ini Ibu Karolin sebagai WL malam hari ini. Terima kasih buat pelayanannya Bu Karolin. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada ini WL penutup. Nanti kita dengar suaranya ya, Bapak kita yang ganteng, Imade Dharma Datu Dubun. Ya, dia WL untuk nanti lagu pujian penutup. Terima kasih Pak Made. Oh, ini Ibu Efri sebagai singer saja ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Lalu keyboardist, ya ini ada Hendri. Kami kemarin rekaman dalam posisi semuanya masih bermasker ya, tapi ternyata bisa nyanyi juga pakai masker ya. Puji Tuhan. Ya, Saudara Hendri, terima kasih buat permainannya malam ini. Tuhan Yesus memberkati Hendri dan keluarga juga. Nah, Bapak Ibu, untuk mengobati rasa kangen, karena kita lama tidak bertemu, ini kami mencoba menampilkan saat-saat beberapa waktu yang lalu kita bergabung bersama dalam PD, baik itu kegiatan bersama. Ini ingat nggak? Bisa lihatkah? Adakah wajah Bapak Ibu di sini? Saya nggak ada karena saya yang foto kayaknya. Ya. Nah, ini foto-foto kita. Ya, next, Hendri. Ini bisa dilihat. Wow, ada Pak Nandi. Ini saat kita donor darah. Ya, ini donor darah. Ya, ini tim donor darah. Jadi Bapak Ibu, kalau di paroki bisa lihat bahwa mereka sangat aktif untuk membantu penyelenggaraan terselenggaranya ya donor darah. Next. Ya, ini kegiatan donor darah ya. Next. Ya, ini ada kegiatan bersama PDKK Elsa waktu ziarah ya. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin saat ini belum bisa, tapi kami membantu mengingatkan ada saat-saat di mana kita bersama begitu mesra, begitu dekat, ya. Dan kenangan itu tidak akan terhapuskan meskipun kita PD lewat online malam hari ini dan yang akan datang sampai waktu yang ditentukan selesai gitu ya untuk PD online-nya. Bisa bertemu lagi. Nah, ini kami belajar bersama dengan Bro Selo sebagai guru kami ya untuk tim pujian ya. Kemudian next. Nah, ini juga dengan Selo. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung sebagai tim pujian, nanti setelah masa COVID bisa bergabung. Jadi sekarang latihan dulu. Ini dengan Uskup Bandung ya. Bapak Uskup Bandung, ini kita foto ketika ada acara di salah satu rumah keluarga dari tim Elizabeth Ministry ya. Ya, next. Ini kita waktu membantu teman-teman panitia Legio Maria di Cirebon. Ya, waktu itu kita diminta bantu, jadi kita siap membantu apapun kegiatan paroki, kita selalu mau terlibat. Ya, dan dengan sukacita kami melayani pada saat itu bersama dengan Romo Vincentius.
Ya, ini tim pencari bakat nih kayaknya. Ya, untuk KRK. Waktu itu kita ada kegiatan KRK, ini adalah tim yang mencari dana untuk kegiatan tersebut. Sebenarnya untuk di tahun ini kita sudah ada program untuk seminar hidup baru dalam Roh Kudus dan seminar keluarga bersama Romo Eko, tapi karena masa pandemi COVID itu kita akan mundurkan, tapi kegiatan itu tetap ada. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, kebutuhan rohani yang kami bisa bantu untuk memberikan suplemen supaya kebutuhan rohaninya terpenuhi sedikit demi sedikit, kami tetap siapkan. Ya, next Henry. Ini kita tim pada saat kita fellowship Februari 2020, ya, awal Februari kemarin. Itu belum ada PSBB dan belum ada larangan untuk stay at home, ya. Ini kita juga dengan Bro Selo pada saat itu yang pengisi acaranya itu adalah Bro Selo sendiri. Oke, goes to KRK We Are Team. Ya, ini persiapan kita untuk KRK yang kedua, ya. Kalau saya nggak salah, ini adalah untuk persiapan KRK yang kedua. Jadi PDKK Elsa sudah diizinkan Tuhan menjadi panitia untuk 2 kali kegiatan KRK, dan kegiatan donor darah tetap rutin per 3 bulan di paroki kita. Lalu kegiatan-kegiatan seminar hidup baru dalam Roh Kudus juga itu kita tetap lakukan per 2 atau 3 tahun. Kemudian perutusan untuk beberapa orang yang diutus dan disekolahkan menjadi pembicara dari PDKK Elsa sudah melahirkan 3 orang, puji Tuhan, ya. Untuk daerah Dekenat Bekasi kami memilihnya. Kemudian kami juga sangat berterima kasih karena dari Elizabeth Ministry sangat mensupport untuk tumbuh kembang pelayan-pelayan Tuhan yang ada di setiap paroki, terutama kami yang menjadi bagian dari Elizabeth Ministry. Dan kami juga tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengenalkan Selo menjadi bagian yang Tuhan pakai juga untuk mendidik kami, mendekatkan kami, mengalami kasih Tuhan. Terima kasih, Bro. God bless you more and more. Ya, Bapak Ibu, demikianlah pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kami berharap di minggu-minggu yang akan datang, setiap hari Rabu, minggu pertama sampai dengan minggu keempat, kita tetap bergabung melalui PDKK online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami bersama-sama umat-Mu sudah boleh mendengarkan firman dan muji muliakan Engkau. Firman yang indah yang dibawakan oleh saudara terkasih kami, Bro Selo. Pada malam hari ini, sebelum kami mengakhiri persekutuan doa kami ingin bawa doa-doa kami ke hadapan. Tuhan, firman-Mu malam hari ini kembali menguatkan kami di tengah kecemasan kami akan pandemi COVID Corona yang saat ini sedang melanda dunia. Kami tidak tahu hari esok seperti apa, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, dan kami tidak gentar untuk menghadapi hari esok. Karena itu ya Tuhan, sertai kami, pimpin langkah kami ke depan, agar kami semakin kuat, dan kiranya pandemi ini semakin mengingatkan kami bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, biar umat-Mu senantiasa dalam pimpinan-Mu, dan kiranya Engkau berkenan mempertemukan kami kembali di persekutuan doa yang akan datang. Doa yang jauh sempurna kami panjatkan kepada hadirat-Mu, pada Tuhan Kristus, menuntun langkah kami yang hidup. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri PD Perjuangan doa malam hari ini dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa langkah kita tidak pernah terlepas daripada Tuhan. Dia yang memegang hidup kita. Mari kita pujikan dengan sukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tak tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai jumpa di PD yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.